So yesterday, this stanza, this Dhamma is a nominative plural. This also, Manobhaving also nominative plural. No? So this Dhamma is referred to Chetasika. Chetasika. No? Chetasika Dhamma are Manobhavingama, led by mind. No? Led by mind. And also, this Chetasika are with mind as chief. No? Manomaya is this Chetasika are mind-made, mentally produced like that. No? So because mind is very important. No? After that, 3 sentence finish. No? Manasaje Padothena Vasativa Krotiva. Yesterday I explained Padothena, bad anasa mind. No? By bad mind. No? Say or do or think. No? No? Thinking also had to edit. No? No? Speak or do or thinking. No? The to meaning is indeclinable what? Not the to. No? The to meaning is therefore meaning. No? Therefore, no? Therefore, na means him. Dukkha anviti. No? Dukkha suffering follow. Dukkha follow. Like that, the Jekka is a we. We, no, Jekka is a we. Puloka we. We, no, we follow the lead. Ada is a lead. The lead or the cow who carry the pulokat. No? So in this case, subject are not clear. Pasati Kroti subject not clear. Maybe whoever like that. Whoever say or do or think like that. Dukkha always follow the him like that. So because the na is acoustic, no? No, acoustic. This acoustic comes from the previous sentence. Previous sentence have no subject, but seeing the noun, we can say that he like that. No? He or whoever like that. Whoever say or do or think. Suffering always follow him like that. This means. Can she also can. Na is a feminine also can. Masculine also can. But generally we use a masculine like man. Sometimes use a man. Man is a can be cover all the human being like that. Man. Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Dan di baris pertama itu yang mano pubagama dhamma, mano setha, mano maya, itu semuanya adalah kasus nominatif ya. Dan mereka semua itu berjumlah pelaku jamak ya. Jadi mengikuti kata dhamma. Dhamma ini adalah yang dimaksud di sini adalah cetasika. Jadi jumlahnya banyak gitu ya. Jadi mano pubanggama itu artinya adalah didahului oleh pikiran. Jadi pikiran itu mendahului gitu ya. Dan juga manoseta itu dipimpin oleh pikiran. Manomaya itu dibuat oleh pikiran. Lalu manasace paduthena. Manasa ini dalam kasus instrumental ya. Manasa c itu artinya jika. Paduthena adalah buruk ya, dengan yang buruk. Jadi jika menggunakan pikiran buruk, seseorang bahasatiwa karotiwa. Bahasati artinya adalah berbicara, karoti adalah melakukan sesuatu perbuatan. Tapi sebenarnya termasuk juga berpikir di sini, tapi tidak ditulis ya. Tapi di sini berbuat atau berpikir ataupun melakukan sesuatu dengan pikiran buruk. Tatonang dukkha manweti. Jadi kata tato di situ adalah tadi kasusnya dia tidak bisa dideklinasikan, indeclinable. Artinya adalah maka dari itu. Jadi maka dari itu nang ini adalah kata ganti ya, kata ganti dalam bentuk akusatif untuk pria maupun wanita. Jadi siapapun sebenarnya. Jadi maka dari itu siapapun yang berbuat atau berperilaku dengan pikiran buruk, maka dia akan dukkha manweti. Dukkha manweti yaitu dukkha akan mengikuti, penderitaan akan mengikuti dia. Cakangwa wahato padang. Jadi bagaikan
roda mengikuti kaki dari lembu yang menariknya ya. Other than annuity is a which then? Annuity. Present tense. Present tense. Okay, now present tense and also singular. Annuity. So other than dukkha is a which gender you think? Dukkha. Dukkha. So dukkha. Masculine. Neutral gender. No. If not sure, you can click like that. No. You can click at the time you can find the dukkha like that. Dukkha, sukha, no, or neutral gender like dukkha, neutral gender, no, neutral gender. So because if after the verb we have to find the nominative case like that. So this dukkha annuity has a glee. In the same way, check and annuity also must be a glee. And that they check and the which case you think check and we check and which case. Nominative is easily can be decide. And then which gender? Okay, neutral. Masculine not possible. Check and right. And then you can click, and then you can find. Or check and is a neutral gender like that. We. Ya, jadi saya menjelaskan baris yang terakhir itu ya, tatonang dukha manweti cakang wawahato padang. Jadi di sini kata kerjanya itu kan anweti ya, mengikuti anweti. Jadi di sini anweti ini ditulis dalam kasus konjugasi watamana atau masa sekarang, status kegiatan masa sekarang. Jadi dan juga dalam orang jumlah pelaku tunggal, maka dari itu subjeknya atau nominatifnya itu juga pasti harus dalam jumlah pelaku tunggal. Nah, di sini nominatifnya ada dua, yaitu dukhang dan cakang. Jadi dukhang ini ketika dicek dia adalah penderitaan, tapi dia kata ini memiliki gender netral ya, seperti kata rupa gitu. Jadi dukhang. Jadi kasus nominatifnya jadi dukhang. Kata cakang juga di sini ternyata adalah kasusnya gendernya adalah netral juga, makanya dia jadi cakang, bukan cako atau caka gitu. Jadi dia gender netral. Dia harus mengikuti kata kerjanya, karena kata kerjanya ini pelaku tunggal, maka cakang dan dukha ini juga dideklinasikan dengan jumlah pelaku tunggal. So the cakang also nominated. Dukkha also nominated, right? Therefore, cakang is an example of the dukkha. This dukkha and cakang is the example. Kaya, like. Kaya, like. The suffering is like we. Dukkha always follow, we also follow like that. Because sick is like, so Pali is very easy like that. Sometimes we can see that as sick is. This also nominated, this also nominated, right? So that this is a dukkha, this is a we, or we is a light suffering. Like we always follow, no, dukkha also always follow. Follow to who? Nang. Okay. And then nang is a chusteke, and then you can find another chusteke, pada. So nang is a him, pada is a who. Who that? Who? FOD, food. FOD, food. Here lah, you can find food. No. The we follow the food or the cow. And now not the food plane lah. No need to say food plane. Who is now lah? Yeah, singular lah. One we follow one feet. Yeah, singular lah like that. One we follow one feet, another we follow another feet. Okay lah.
Kang is a two is a inflam. Two is a So it's always two feet, 2 feet. I don't know. They are singular only. Generally lah. Generally. Okay. Ya, Because nine is a only singular only. And they pour the singular. Yeah. ya jadi tadi cakangwa ini saya udah bilang cakang ini adalah kan roda ya, roda. Jadi di sini karena mereka sama-sama nominatif, dukang dan cakang ini sama-sama nominatif. Jadi itu roda itu jadi seperti duka juga. Jadi perumpamaan duka itu roda. Roda mengikuti apa? Mengikuti padang, mengikuti kaki si lembu ya. Nah, di sini kan cakang dan dukang itu dalam kasus nominatif, tapi mengikuti siapa sebenarnya kata saya duka itu mengikuti siapa? Mengikuti kata nang itu sebenarnya nang. Nang itu kan orang yang melakukan gitu ya. Orang tersebut kata ganti orang. Jadi karena si nang ini juga ditulis dalam kasus deklinasi akusatif sebagai objek, maka dari itu si cakang ini juga mengikuti satu objek yaitu adalah padang. Padang ini adalah kaki ya, kaki. Jadi ditulis juga dalam kasus akusatif juga. Jadi seperti duka mengikuti si pelaku kejahatan ini, seperti itu juga roda itu mengikuti kaki lembu yang menariknya. Any question? One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. They along 8 only. No, not 10. And then here the chela dukhani. Yeah, better. Buddha very clever. Buddha give tomato is very perfect. We cannot change now. Okay. Jadi Bante Dhammadira tadi tanya, kalau tadi kan cakang dan padang ini dia jumlah pelakunya tunggal ya. Kalau diganti ke jumlah pelaku jamak bisa nggak jadi cakaniwa, wahato, padani gitu misalkan. Tapi tidak enak didengar gitu. Menurut aturan pembuatan syair juga tidak masuk karena itu kan kalau cakang, wawah atau padang itu udah 8 suku kata, itu sudah pas. Tapi kalau misalkan ditambah jadi cakan, niwa, wahato, padani itu melebihi format aturannya. Jadi tidak bisa diganti seperti itu. Jadi Buddha juga saya mengatakan ketika mengucapkan syair itu sudah ahli gitu. Jadi maksudnya sudah dipikirkan format syairnya seperti apa. Jadi indah pada akhirnya. So this time the bad mind is a causes. Bad mind. At the time, dukkha follow is the effect. And this time the pasannina, devoted mind. Pasannina, clear mind. Pasanna is a blind mind, clear mind, pure mind. No? Pure mind. This opposite. No? At the time, this is a cause. Pure mind. By pure mind. And that affect all the chain. Dukkha to sukha. Ya, jadi di bait pertama Dhammapada itu tadi kan penyebabnya adalah pikiran yang tidak baik, yang paduthena ya, manasa ya paduthena. Nah, karena penyebabnya adalah pikiran yang tidak baik, yang mengikuti adalah dukkha atau penderitaan. Tapi di syair kedua itu berubah, penyebabnya adalah pikiran yang baik. Pasanena adalah pikiran yang murni, yang luhur, yang baik. Jadi sebabnya adalah pikiran yang baik, mereka berbuat atau bertindak atau berkata, maka yang mengikuti juga berubah, bukan dukkha tapi sukha, jadi kebahagiaan yang mengikuti. Mania sunni de kata nakuma. Patama kata ka paduthena soda ka pima de manada siat phit, no? Da ka achong taya phit ba, no? Edi pima de siat jauk pyawမယ်ပြုမယ်ကြံမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခနော်ဆင်းရဲခြင်းကနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ထံနောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေမှာနော်ဒုတိယခါတာကျတော့ပြောပြန်ပစံနေနနော်ကြည်လင်သောမနတာစိတ်ဖြစ်ဒါကကံ
ဒီတော့ချမ်းသာမှုကကျန်လိုက်မယ်ဆိုတာကအကျိုးတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားပေါ့နော်ခုနစတိုင်ဇာမှာကမကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့အကျိုးနောက်ဘာထားကြတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးနော် so in this case နော် sukha and dukkha they are replaced only this only little bit changing နော် this also example နော် chaya wa anapayini နော် this also the magnetic case နော် chaya you can click at that time နော် they can say chaya iwa နော် like the shadow နော် chaya you can play that time chaya is a feminine gender နော် chaya နော် chaya shadow because the chaya feminine gender at that time anapayini also no feminine because this modified to chaya not like that check and by this is different like that no so check is for the dukkha but that is for like the nan like that now here the non no so chaya is the shadow which kind of chaya anapayini no anapayini is a following chaya so chaya sometimes a stable chaya also has no not follow no stable meaning is that no this tree also not moving this shadow also not moving like that but here this chaya is like people are traveling right and then a shadow always follow this person so therefore they emphasize anapayini no following shadow like that no so that anapayini also modified to the feminine gender right and then they also must be feminine gender no and then you can click you can find the feminine gender nominative singular or anapayi like that no anapayini like that no because they add the ni and then it become the feminine gender no anapayini like that Apa ini also nominative version? nominated yeah nominated you're not sure you can click at the time you can see feminine nominated case singular or the anapayi Ya, jadi saya sudah menjelaskan ya. Perbedaannya yang tadi yang syair pertama dan kedua ya, itu sebabnya tadi yang pertama adalah pikiran yang buruk, maka hasilnya adalah dukkha. Sementara yang di syair kedua, sebabnya adalah pikiran yang baik, maka yang mengikuti adalah sukha atau kebahagiaan. Nah, tapi perumpamaannya juga berbeda. Kalau yang tadi yang di pertama itu kan seperti roda mengikuti kaki dari sapi atau kaki dari lembu. Tapi kalau untuk kebahagiaan ini di syair yang nomor 2, perumpamaannya adalah seperti cahaya, seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan bendanya gitu. Nah, jadi cahayawa ini sebenarnya kalau kita klik itu ada terdiri dari 2 kata yaitu cahaya dan iwa ya. Iwa itu artinya seperti, cahaya itu artinya adalah bayangan. Anapayini ini adalah tidak pernah meninggalkan. Nah, jadi karena si cahaya ini dia adalah gendernya feminin, maka dari itu si anapayini ini juga harus gendernya feminin biar sesuai gitu ya. Jadi kalau tadi diklik di kamus anapayini ini akar katanya adalah anapayi itu tapi kalau dia mau berubah jadi gender feminin di belakangnya ditambahin ni jadi anapayini. Jadi cahaya dan anapayini ini sama-sama gendernya feminin. Dan anapayini ini ditulis dalam kasus nominatif, saya lupa tadi. Cahaya juga dalam kasus nominatif. Yeah. Okay, any question? So wahato is dative, Sero. Wahato is wahato and pada is another relation. The lack of food, right? Food. The food or the calm. We need the off meaning, genetic. Wahato. But actually in the Cakang Wahato Padang there is no meaning as follow, right? So, yeah, because annuity we use this word again. Oh. One word can be used 2 times. But stanza not space.
can use it 2 times. Because example, right? Okay. Anabayini. The feminine dominative singular under the party, right? Anabayini is a feminine. Nadi. Then where the knee comes from? Anabayi. The feminine outside. Oh no. They add the knee. Feminine suffix. Feminine suffix. Feminine suffix. Knee. Yeah, have to add like that. At that time, we can do the another group. No. At that time, according to the grammar rule, sometimes we change to the masculine to the feminine. Have to add sometimes ni. Sometimes are like that. So at that time, reach to the. Dasi. No. Dasi is a masculine. Dasi is a. Dasi. Oh, Dasi da. Dasi, yeah. Yeah. Dasi, right? Yeah, Dasi. Bibu, what do, right? Tinu, Dasi, right? Ila, ni. Ila. We not emphasize S. We only emphasize E. Bhikkhuni. Bhikkhuni. Yeah, Taruni. Ni. Kumari. Kadari. Sukhi. Nadi. No. Vitarani. Anapayi is a masculine. At the time, to change the feminine gender, we add the ni. At the time, reach another this group. Feminist adding e. Change like that. Yeah, at the time, click the dictionary lah. Only click at the time, they only explain lah. Explain like that. Feminine, gender, nominative, singular, or anapayi, like that. Right? Anapayi is a masculine gender. No? Anapayi is under the Muni, no Muni, Gami, Hati, under the Hati. No? Yeah, it's a masculine gender. Anapayi is under this one. No? At the time, che to the feminine gender, at the time, become the Hatini. This elephant also become, this Hati is a masculine gender elephant. At the time, some che feminine gender become Hatini. No? Like that. Hatini. At the time, you can type, sure, can be asked the dictionary like, yeah, anapayi, ni, only anapayi, right? Anapayi. Anapayi is a anapayi. Anapayi, no?
Anapayi. First, study the Anapayi first, like that. How to tie the yi? How to tie the yi? Yi. How do I like long I? Yeah. I will copy first. Anupayi. Anapayi. 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 He said that never living only. He not say the gender. Anapayi. Dhammadasi. How to do? Dasi. 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 Okay. Dasi siya. Dasi. All the agitate they show. Dasi. Seen. Machini namanya singular. Dasi. So to say like that, like Dhammadasi. Dhammadasi is a masculine, gender, nominative singular, or the Dhammadasi like that. And then I change to the feminine gender, I have to add the Dasini like that. Sorry. Dasi. Then I change to the Dasini. Dasini become like that. Dasini become Dasini. Dasi is the adjective. Dasini. Explain Dasini. Ni. So bhikkhuni also. Bhikkhuni. Like that. Bhikkhu plus ni like that. This ni is a feminine suffix we call. You can see this ni like that. Bhikkhu chetu there. Bhikkhu is a masculine, right? Chetu feminine gender then always can pour the ni also. So feminine suffix are not only ni. Ni like that. Ni. There are four suffix. Among the four can pour one like that. And then I began the masculine to feminine. So Anapayini is also like that. Anapayi to add the ni, feminine suffix. We call feminine suffix. Okay. Ya, jadi tadi pertanyaannya anapayi ini dia kan akar katanya adalah anapayi. Anapayi itu dia gendernya fleksibel ya, dia bisa berubah. Jadi kalau misalkan dia mau berubah jadi gender feminin, dia harus ditambahkan ujung kata feminin yaitu ni gitu. Seperti kata bhikkhu kalau mau berubah jadi feminin kan jadi bhikkhuni gitu ya. Begitu juga anapayi kalau mau berubah jadi gender feminin dia jadi anapayini. Maka dari itu dia dideklinasikan seperti kata dasi ya di grup nomor 7. Jadi seperti kata dengan gender feminin berujungan huruf i panjang ya, i panjang. Jadi nominatifnya anapayini sama seperti itu. Jadi ya itu sih. Oke, itu aja.
Ya, jadi tadi Shadow juga menjelaskan kalau kita mau mengubah dari satu gender misalkan maskulin ke feminin, ada 4 ujung yang bisa ditambahkan antara a, i, ni, dan ini. Jadi salah satunya itu, tapi mungkin tidak semua bisa dipakai sekaligus gitu ya. Jadi salah satu yang lebih cocok gitu. Seperti di anapayi ini ditambahkan ni, jadi anapayini. According to Nisaya, is that this annuity and this anapayini are the same meaning. Annuity also follow. This anapayini also follow. Ya, saya dapat menjelaskan kalau menurut Nisaya, kitab Nisaya, kata anweti ini dan anapayini ini sebenarnya sama. Jadi anweti kan artinya mengikuti. Anapayini ini kan sebenarnya artinya tidak meninggalkan. Jadi sebenarnya sama ya, itu sama-sama mengikuti ya. At the time, in the second stanza, this stanza, no need to use annuity again. If he has a represent all the annuity, anapayini. This shadow, light shadow follow. Right? Ya, jadi maka dari itu di bagian yang kanan itu tidak perlu ada kata anweti lagi karena sudah digantikan dengan kata anapayini seperti bayangan yang tidak pernah meninggalkan bendanya atau juga seperti bayangan yang selalu mengikuti bendanya. This chayawa also possible two ways. One is a ewa, one is a iwa. Like that. Ewa is also meaning ewa is a light. And then we choose the light because it's a example, right? Ya, saya juga menjelaskan kata cayawa ini juga bisa dipecah menjadi dua gabungan kata yang berbeda, yaitu caya dan ewa dan juga caya dan iwa gitu. Kalau kata ewa itu artinya adalah juga. Tapi kalau iwa adalah seperti. Nah, jadi di sini karena di sini lebih cocok maknanya adalah seperti bayangan. Jadi di sini yang lebih tepat adalah caya dan iwa. Yeah. Yeah, I know line, no. Yeah. Yeah. Correct. Also another reckoning. Yeah, declination. Yeah. Need to add in. Yeah. It's a different clue lah. Because in the Pali said the Buddha already say anapayini, we have to follow the anapayini to be solve the problem, grammatical problem. ဒီတော့ဒုတိယဂါထာမှာရှိတဲ့အနာပါယီနေကနော်ဒီစာရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကအဋ္ဌိလိထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နော်ဒီဂါထာရဲ့အနေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဘိက္ခွေယံတို့ဓမ္မဝေဒနာခန္ဓာအစရှိသောတရားသုံးပါးတို့သည်မနောဘုပင်ကမဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်သာလျင်ပြတ်သားခြင်းရှိကို၏မနောသိတာစိတ်သာလျင်အမြတ်ကြီးရှိကို၏မနောမယစိတ်ကြီးကို၏စေကယ်၍ပတန်နေနတတ္တအစရှိသည့်တို့ကြောင့်ကြည်လင်သောမနတစိတ်ဖြင့်တနည်းပတန်နေနမနတာကြည်လင်သောစိတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ယောကောစီအမှန်ရှိသောသူသည်ဘာတတိဝါတစုတခုကုသိုလ်နှင့်ဆက်သောစကားမူလည်းဆိုညာကရောတိဝါပြုလို့ရဒါနစရှိသည့်တို့ကိုမူလည်းပြုညာစေတေတိဝါကိုလည်းမလှုပ်နှုတ်လည်းမမြက်စေတသိက်မူလည်းကြံညာဧဝံတတိဤသို့ကြည်လင်သောစိတ်လိုသည့်ဆိုသည်ပြုသည်ကြံစီသည်ရှိသောတတော်ထိုကြည်လင်သောစိတ်အလိုသည့်ဆိုခြင်းပြုခြင်းကြံစီခြင်းဟူသောသူစရိုက်ကြောင့်ဆာယာရိတ်သည်အနာပါယိနိဧဝသွားလျရမကွာစင်ဆက်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့တဲ့ခုနဆာယာဝအနာပါယိနိဧဝလေးကိုအနာပါယိနိနောက်ပို့လိုက်တယ်နော်ဆာယာရိတ်သည်အနာပါယိနိဧဝသွားလျရမကွာစင်ဆက်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့ဒုက္ခံလုံနနိဗ္ဗာန်သုတ်တန်သောချမ်းသာသည်နာပုဂ္ဂလထိုသူစရိုက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သို့အနွေတိအနုအေတိဖြစ်လျရမကွယ်စင်ဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะနေသေးရပေးပါเนาะ so in the manisya they pour there เนาะ yokochi เนาะ yokochi they pour there here yokochi yokochi is whoever they pour there they add the whoever meaning and whoever basati or whoever yeah Before basati. Vyopasati wa karoti wa. And also they add the sedati wa, thinking. Jetati wa. Because this basati
is a say only. Cloth is a do only. Not yet thinking. No, so think also the at. According to commentary at. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kalau di kitab Nisaya ya, kitab komentar, di situ untuk kitab penjelas makna, di situ ada tambahan. Jadi sebelum kata basati itu ada kata yokochi. Yokochi itu artinya adalah siapapun ya, siapapun. Dan setelah karot tiwa, di situ di kitab penjelas makna juga ditambahkan cite tiwa. Jadi cite tiwa artinya adalah berpikir. Jadi maksudnya yokochi, bahasa tiwa, karotiwa, cite tiwa. Siapapun yang berbicara, berbuat, ataupun berpikir dengan manasace pasanena, dengan pikiran yang buruk. Maksudnya seperti itu ya. Okay, any question? Ya kalau ada yang mau tanya silakan. No question, we'll go there, our class, the declaration. Declaration today have to go there. Manas finished, right? At that time. Sattha Deva Manusana Sattha. Teacher. No. Teacher. Sattha Deva Manusan. Iti piso bhagava arahan samma sambuddho vijja jarena sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha Deva Manusana. The teacher or Deva and Manusa. So that's our teacher. So no, refer to Buddha also can, any teacher. Ya sekarang karena tidak ada pertanyaan, saya akan menjelaskan lebih lanjut ya tabel deklinasi yang grup selanjutnya, yaitu untuk grup kata dengan gender maskulin berujungan huruf R, ya seperti kata satar. Satar ini artinya adalah guru ya, guru atau guru. Dan, yang kalau kita sering dengar adalah Sattha Dewa Manusanang. Jadi guru para dewa dan manusia, yaitu maksudnya Buddha ya. Tapi sebenarnya Sattha ini bisa juga merujuk kepada guru secara umum, tidak harus Buddha. So this is a very similar like the Sala, right? Sala is a feminine, but Sattha is masculine. Ya, jadi walaupun kata Sattha ini dalam bentuk nominatif tunggalnya itu mirip kata salah, tapi ternyata akar katanya adalah sathar. Jadi dia dideklinasikannya, jadi dia sebenarnya akar katanya adalah gendernya maskulin. Jadi berbeda dengan salah yang bergender feminin ya. Jadi berbeda. Makanya dia di grup yang berbeda. So sometimes because they're not clear, and then I have to clear the dictionary to be clear like that. Ya, saya udah bilang, makanya kadang kalau misalkan kita bingung ini feminin atau maskulin, maka kita harus klik di kamus, cari di kamus untuk lebih jelas ini gendernya apa. Okay, we will chant. Nominative singular, Sattha. Plural, Sattaro. Vocative singular, Sattha, Satte. Plural, Sattaro. Adjective singular, Sattara. Plural, Sattare, Sattaro. Instrument singular, Sattara, Sattuna. Plural, Sattui, Sattu. Sattarihi, Sattari. Relative singular, Sattara. Plural, Sattui, Sattarivi. Dative genitive singular, Sattu, Sattuno, Sattosa. Plural, Sattarana, Locative singular, plural, Sattha. Sattesu. No. You can find the Sattha in many places in the Tipitaka because many are teacher name. Some are refer to the Buddha. On behalf of Buddha, they use a Sattha. Ya, kata Sattha ini kalau kita baca Tipitaka akan sering muncul ya. Jadi entah dia menunjuk guru secara umum atau menunjuk Buddha, tapi kebanyakan menunjuk sebagai Buddha ya, guru para dewa dan manusia. Yeah. So you can find the Sattha in the Tipitaka, no? So you can find many Sattha like that. 6,196, no, like that. A lot.
And the most important, most famous one is the Mahaparinibbana Sutta. Mahaparinibbana Sutta. Buddha say, even though I'm not here, I already passed away. Dhamma Vinaya, you are teacher like that. No? Yeah. Mahavaga Pali. Mahavaga. Avta Vinaya. Suttanda. Silakanda. Silakanda Veda Mahava. So Mahaparinibbana Sutta in the Mahava Pali. Mahavaga. Sattha. Mahavaga Pali. Can use other teacher also. Yeah. Sattha is the general meaning. General meaning. Yeah. Sattha. Achiriya. Yeah. Sattha is sometimes they use some places in the Jataka. Sattha. Sattha Tito. Samukha. Abdipubalo. Sattha. This is refer to the Buddha. Many sattha. Okay, explain. Yeah. Saya menjelaskan kalau kita cari di kamus di Tipitaka ya, di Tipitaka kata sattha ini seberapa banyak digunakan ya. Di sini tertulis kata sattha ini digunakan 11.206 kali dalam 163 buku. Jadi kata sattha ini sangat umum, sangat banyak dipakai. Artinya guru. Bisa guru secara umum ataupun Buddha. Dhamma Samaya Sutta also like that. Tato Amali Satta Savage Sasanilati. Is Dhamma Samaya Sutta. Ya, kata sattha ini juga dipakai di Mahaparinibbana Sutta dan juga di Mahasamaya Sutta. Kalau di Mahaparinibbana Sutta itu adalah ketika Buddha menjelaskan bahwa nanti setelah Buddha parinibbana yang akan menjadi guru kalian para bhikkhu adalah Dhamma dan Vinaya. Sementara kalau di Mahasamaya Sutta itu yang sering dibacakan Sayadaw adalah yang Tato Amantai Sattha Sawake Sasanerate gitu. Jadi para murid, para bhikkhu bersenang, ikut bergembira atas apa yang diucapkan oleh sang guru, yaitu Buddha. Okay. Go to the Buddha Nibbana. Samare Bhajaniya Sutta. Okay, today go Samare Sutta again. Uchami mune Buddha pinyan Tena Bharingatan Preni Buddhan Titadan Nikama Gara Panuja Kami Katan Bhikkhu Sama Solo Kebri Vijaya. So Nimitta Buddha asking to the Buddha, no? Buddha, the Buddha is a great wisdom and already crossed over and reached to the other shore, Nibbana, and also completely extinguished and already has self-control. So the Buddha, no, I will ask, having renounced from whole and having rejected sense pleasure, how that bhikkhu rightly wander in the world? This means rightly practice in the world. Ya, jadi saya menjelaskan lagi ya, kita akan belajar sama Paribhajaniya Sutta. Saya menjelaskan lagi latar belakangnya dan juga stanza pertamanya. Jadi di sini Nimitta Buddha bertanya kepada Buddha yang asli. Saya bertanya kepada Buddha yang asli yang memiliki kebijaksanaan yang luas, yang telah menyeberangi 4 banjir,
yang telah mencapai pantai seberang yaitu Nibbana, dan juga yang telah memadamkan seluruh kilesa, dan juga yang memiliki pikiran yang terkendali dengan baik. Bagaimana seseorang bikhu yang telah meninggalkan rumah, yang telah menolak nafsu indrawi, bagaimana seorang bikhu tersebut seharusnya berperilaku agar dia bisa mengembara dengan sempurna di dunia, Yeah. berpraktek dhamma dengan sempurna. So this bhikkhu is not only the man of Sally also included, no? This bhikkhu. Ya, tapi yang dimaksud bikhu di sini adalah orang yang ditahbis ya. Jadi bukan hanya bikhu, tapi termasuk juga sayalei dan Yeah. sebagainya. This means not only change the ifu, the clock, the kala. Only just changing kala is not yet rightly one down in the world. Ya, jadi maksudnya adalah seseorang yang ingin mengembara dengan sempurna di dunia ini tidak cukup hanya dengan ganti baju ya, ganti baju, memakai jubah gitu. Tidak cukup, harus berlatih dengan sempurna agar bisa mengembara dengan sempurna di dunia ini. So in this sutta only one question only, this question only. The rest are all answer. Ya, jadi di sutta ini pertanyaannya hanya ada satu, yaitu di bait pertama ini. Jadi bait sisanya adalah jawabannya. Okay, answer first stanza is that Yassa Mingala Samuveda Ubada Supina Ja Lekana Ja So Mingala Dosa Vipina Sama Solo Gibli Vijaya. Iti Bhagavamini is the Buddha said, Buddha answer. No? Ya, jawabannya adalah dimulai dari bait yang kedua ya. Ya, ini jawabannya diberikan oleh Buddha yang asli. Ya, itu yang Yasa Manggala Samuhata dan sebagainya sampai sama Soloke Paribajya itu. So Mingala is a sea or heart as pleasant. No? Sea or heart as pleasant, no, Mingala, they translate like that. So 38 kind of Mingala in the Mingala Sutta is another Mingala. No? The 38 kind of Mingala in the Mingala Sutta is a good Mingala. No? Here is a sea or heart as blessing. No? Ya, di sini Manggala di sini berbeda dengan Manggala yang dijelaskan dalam Manggala Sutta ya, 38 berkah utama yang di Manggala Sutta itu berbeda dengan yang di sini. Kalau yang di sini yang dijelaskan adalah sesuatu yang dianggap sebagai berkah ya, padahal salah gitu. Jadi sesuatu yang dilihat atau yang didengar yang dijadikan sebagai pertanda oh ini berkah atau tidak berkah. Nah, ini adalah berkah yang salah yang berbeda dengan yang dijelaskan oleh Buddha dalam Manggala Sutta. We can say this is not real blessing, a fake one, fake blessing. Ya, ini adalah pandangan yang salah ya, berkah yang salah. See your heart as a fake blessing have been uprooted. Samuhata is a meaning that has been uprooted. Not only the fake blessing, omens, dwees, no, upada omen, super dwees, that kind of sign also has been uprooted. No? Ya, jadi setelah kata Manggala itu ada samuhata ya. Samuhata ini artinya telah mencabut total, telah mencabut atau ya telah mencabut total pandangan salah ini ya, pandangan salah bahwa sesuatu itu adalah berkah atau tidak berkah, yang dari yang dilihat atau tidak dilihat atau didengar, atau juga pertanda dari mimpi, dari tanda-tanda tubuh dan sebagainya. Jadi semua pandangan salah itu sudah dicabut. Yeah. And also, he, Mingala dosa vipino. No? So this Mingala, Upada, Supina, Lekana has been uprooted by whoever, no? That person. That's person who get rid of for all the face blessing, no? Face blessing. So this person is a rightly wonder in the world. Ya, lalu kata berikutnya adalah Manggala dosa wipahino. So Manggala dosa wipahino. Jadi so itu artinya dia ya. Dia juga telah melihat cacat, melihat keburukan dari pandangan-pandangan salah tersebut, yang mana yang berkah, mana bukan berkah. Jadi setelah dia meninggalkan segala kecacatan dari mana yang berkah dan bukan berkah, setelah itu dia bisa mengembara dengan sempurna di dunia.
ဒီတော့မနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်နော်သမ္မာဝိပဿနာသုတ္တမှာနိမိတဗုဒ္ဓကကျွန်ုပ်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သောပညာရှိသောဩဃ၄ပါးကိုကုမြတ်ပြီးသောနိဗ္ဗာန်ဟူသောတစ်ဖက်ကံသို့ရောက်ပြီးသောကိလေသာညစ်ပြီးသောမတမလို့တည်တတ်သောစိတ်ရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုမေ့လျှောက်ပါ၏တဲ့ကမ္မဂုဏ်တို့ကိုပယ်ဆော့ပြီးလျှင်အေယတိတံလူပေါင်းမှထွက်၍ယံပေါ်သို့ကာရောက်သောယံသည်အဘယ်သို့လောကနှင့်မလေးကြံပဲကောင်းစွာနေနိုင်ပါသနည်းလို့မေးတာပါနော်ဒီတော့ယံဖြစ်อยู่သီလရှင်ဖြစ်อยู่နဲ့မပြီးသေးဘူးပေါ့ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာနော်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲလို့မေးတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေပေးတော်မူပါနော်အကျဉ်းယံသည်ဒိဋ္ဌသုဒ္ဓစသောမင်္ဂလာတို့ကို၎င်းဒိဋ္ဌသုဒ္ဓမင်္ဂလာဆိုတာကမင်္ဂလာသုဒ္ဓမှာပါတယ်38တရားမင်္ဂလာနဲ့မတူဘူးသူကနော်မင်္ဂလာအတုလို့ပြောလို့ရမှာ38တရားမင်္ဂလာကမင်္ဂလာအစစ်တွေပါနော်သူကမင်္ဂလာအတုတွေနော်အကျဉ်းယံသည်ဒိဋ္ဌသုဒ္ဓစသောမင်္ဂလာတို့ကို၎င်းဥပါဒကျမ်းအိမဲ့ကျမ်းလက္ခဏာကျမ်းတို့၌ယုံကြည်ခြင်းတို့ကို၎င်းကျွင်းမဲ့နှုတ်ရသည်ထိုယံသည်ဒိဋ္ဌသုဒ္ဓစသောမင်္ဂလာတိကိုပယ်နှုတ်ပြီးလောကနှင့်မလေးကြံပဲကောင်းစွာနေနိုင်၏လို့ပထမအခါထာနဲ့ဖြေပေးပါဒုတိယအခါထာကျတော့အကျဉ်းယံသည်လူ၌ဖြစ်သောကမ္မဂုဏ်တို့၌၎င်းနာ၌ဖြစ်သောကမ္မဂုဏ်တို့၌၎င်းတတ်ဆုံးမှုရာဂကိုပယ်ဖြောက်ရ၏ထိုယံသည်သစ္စာတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်သိဝင်လျက်ဘဝသောဘကိုလွန်မြောက်၍လောကနှင့်မလေးကြံပဲကောင်းစွာနေနိုင်ပါ၏လို့ဒုတိယအခါထာဖြေပေးပါတတိယအခါထာကျတော့အကျဉ်းယံသည်ဂုဋ္ဌချင်းတို့ကိုကြောခန်း၍အမျက်ထွက်ခြင်းဝတ္ထုချင်းကိုပယ်ဆော့ရ၏ထိုယံသည်နှစ်သက်ပဲအာယုမနှစ်သက်ပဲအာယုတို့၌ရာဂဒေါသကိုပယ်ဆော့ပြီး၍လောကနှင့်မလေးကြံပဲကောင်းစွာနေနိုင်ပါ၏လို့တတိယကထာနဲ့ဖြေပေးပါတယ်နော်အဲလေးကိုဆွေးနွေးနေတာပါနော် so in this case နော် this is a first stanza second stanza is yesterday we discussed in second stanza Raga Vinayeta Manu Sedu Devesu Kamesu Chavi Beku Atikama Mo Saminja Dhamma Sama Solo Gibri Vijaya. No. The raga in the human's sexual pleasure and in the divine sexual pleasure. No. This bhikkhu shall remove this lust. No. At that time, this bhikkhu is a nominated case. Therefore, this bhikkhu and Vinayeta is agree like that. No? Agree. No? And the object is a raga. Raga is a acoustic case. No? Raga is a nominated. Raga is a acoustic like that. No? So this bhikkhu shall remove the lust, no? In the karma or the human being and diva. No? Atikama, no, transcending power and penetrating the Dhamma. So he rightly wander in the world like that. So the first sentence is anagami because he not enjoying the sensual pleasure. He already anagami. Second sentence, he already reached arashi. He transcended the three bhava, no, like that. Have penetrated the Four Noble Truth. No, Dhamma is a Four Noble Truth. No? Ya, jadi jawaban dalam syair ketiga, berarti jawaban kedua ya, jawaban kedua, bagaimana seorang bhikkhu bisa mengembara dengan sempurna di dunia ini. Jadi itu adalah raga winayeta ya, jadi dia harus melepaskan, harus mencabut nafsu keinginan di alam manusia maupun di alam dewa. Jadi nafsu keinginan indrawi di alam manusia maupun alam dewa. Jadi di sini saya sudah menjelaskan kata bhikkhu. Bhikkhu ini adalah ditulis dalam kasus nominatif. Jadi maka dari itu pasti dia mengikuti kata kerjanya. Kata kerjanya yaitu winayeta ya. Jadi dua ini pasti sesuai, jumlah pelakunya pasti sesuai, yaitu tunggal. Dan sementara kata ragang ini ditulis dalam kasus akusatif karena dia sebagai objek yang harus dilepaskan. Ya. Jadi saya sudah menjelaskan di paragraf pertama ini adalah ketika seorang bhikkhu ini telah mencapai anagami, ya, karena dia telah menghancurkan keinginan untuk menikmati nafsu indrawi di alam manusia dan di alam dewa. Nah, tapi kalau untuk di yang paragraf selanjutnya itu dia sudah mencapai arahat karena dia sudah atikama bhawang, sudah melampaui tiga kemenjadian, yaitu kemenjadian yang rupa, arupa, dan kama bhawa ya. Jadi ini dia sudah mencapai arahat. Jadi kalau dia sudah mencapai arahat, dia bisa mengembara dengan sempurna di dunia ini. Okay, now it's that. Okay.
not the correct. To be fully, to be full. Where? This last. This last. Look, Huh? Yeah, that yeah, yeah. I see. Yeah. Okay. Sadhu. Okay, next stanza. Vipetika dvana pisunani kodangariyan jeya bhikkhu anuroda viroda vipino sama solo kibli vijaya. No. Here in this stanza, no, the bar is where? Jehiya. Jehiya. No? Jehiya. And then I find the nominative case bhikkhu. Okay, you are not clever. Clever now. Jehiya, you can click at the time, they can see, no, Jehiya, Jehiya, the, no, Satami, no, Satami. Objective case, third person singular or Jahati. At the time, we can find the third person nominative case. There's a bhikkhu, easily, no, bhikkhu. Machuran Jeta nominated singular bhikkhu. So this subject and verb has agreed now. Ya, jadi sekarang kita membahas jawaban yang ketiga ya, yaitu di syair nomor 4 ini. Jadi di sini kalau kita cari kata kerjanya yang mana? Kata kerjanya di sini adalah jaheya. Jaheya ini artinya meninggalkan atau kalau meninggalkan. Jadi jaheya ini akar katanya adalah jahati. Jahati, ya. Akar katanya jahati ya. Presidentnya Jahati. Jahati. Kalau status kegiatan Watamana atau masa sekarang dia adalah jahati. Tapi karena ditulis dalam kasus satami atau kemungkinan atau jika, maka di sini ditulis sebagai jaheya. Nah, di sini karena di sini di kamus juga bisa lihat ya, kalau jaheya ini adalah jumlah pelakunya adalah orang ketiga tunggal. Maka dari itu kasus nominatifnya juga harus tunggal, yaitu bhikkhu. Bhikkhu itu ditulis dalam kasus nominatif dan mereka sesuai mengikuti satu sama lain. Yeah. Jati meaning is a abandon meaning, give up meaning. No? So at the time, Koda Kadriya is a object. No? Abandon the Koda is a dosa anger. Koda as you can click anger. Masculine gender. No? Acoustic, no? Acoustic singular or Koda. Ya, jadi tadi kan bhikkhu sebagai nominatif ya, sebagai subjeknya. Jaheya adalah kata kerjanya. Jadi objeknya apa? Jadi bhikkhu ini kalau setelah meninggalkan atau menghilangkan, objeknya apa? Objek yang ditinggalkan adalah kodhang dan kadariang ya. Jadi kodhang ini adalah kasus deklinasi akusatif dari kata kodha. Kodha artinya adalah kemarahan. Tapi karena dia sebagai objek, maka ditulis dalam kasus deklinasi akusatif. Begitu juga kadariang. Kadariang juga adalah objek dari yang harus ditinggalkan ya. Artinya adalah kepelitan ya, kepelitan kadariang ini. So Kodo is like police or like that. Kodo. Kodo, Koda. Koda, Koda, Koda. Koda, Kode. Kode na, Kode, Kode bi. Had to decline like that. No? Ya, jadi kodhang ini sebenarnya dia adalah kata dengan gender maskulin ya. Jadi seperti kata puriso. Jadi kalau dia dalam kasus nominatif dia jadinya kodho. Tapi di sini karena akusatif jadi kodhang. Can you also click the Kadurian? Kadurian is a neutral gender, no? Like that, Rupan like that. No? Kadurian, Rupan like that. No? Nominative also Kadurian, acoustic also Kadurian. Ya, kalau kata kadariang di sini artinya adalah kepelitan ya. Dia ini kata dengan gender netral seperti kata rupa. Jadi deklinasi nominatif ataupun akusatifnya dia tetap kadariang. Tapi di sini sebagai objek maka dia di sini adalah sebagai kasus deklinasi akusatif. So at the time we can translate like that. Koda is anger, right? Kaduriya is stingy. No?
No. So bhikkhu is a bhikkhu. Bhikkhu short abandon, anger and stingy like that. No. So therefore I finish. Kodang Kariya Jaya Bhikkhu. This is a finish. Ya, jadi kalau kita terjemahkan keseluruhan baris yang ini, Kodang Kadari yang Jahaya Bhikkhu, artinya adalah bhikkhu. Seorang bhikkhu seharusnya dia meninggalkan kemarahan dan kekikiran. Itu satu baris itu artinya itu ya. So after that, Vipitika Dvana, Pesunani. Pesunani is a cylinder. No? So this is one clause. Vipitika Dvana Pesunani is a one clause. No? One clause. So Pesunani is a cylinder. And so you can click at the time, you can find the no, Pesunani is a singular or plural like that. No, no Newton Jeta, nominative plural or Pesuna, acustic plural or Pesuna. No. Nominative also possible, acustic also possible. No. Understand? Pesunani. Newton Jeta, plural. Nominative also possible, acustic also possible. No. Ya, di sini tadi yang baris kedua sudah selesai ya, tapi yang baris pertama belum ya. Itu Wipitikatwana Pesunani. Jadi itu adalah dua klausa yang berbeda. Tadi yang Wipitikatwana Pesunani itu satu, Kodang Kadari yang Jahaya Bhikkhu itu dua. Jadi itu dua klausa yang berbeda. Jadi Wipitikatwana itu artinya adalah meninggalkan atau telah meninggalkan ya. Pesunani adalah fitnah. Kata-kata fitnah yang memecah belah itu Pesunani. Jadi lalu kalau kita klik di kamus, Pesunani ini dia adalah ditulis dengan jumlah pelaku jamak ya, seperti kata rupa gitu ya. Jadi dalam jumlah pelaku jamak dalam kasus antara nominatif ataupun akusatif, dua-duanya bisa. So Vipitikatwana is a Vipiti and Katwana, they combine what? No, Katwana. No. Katwana is a having done meaning. No, having done. Piti meaning is a no. Turn back is a Vipiti. No, bad meaning. So bad meaning is a no. He turned once back. This meaning is a not once turn back at the time. This what call 1% already turned back. No, at the time he say at the opposite speech like that. So this called the Vipatika Dvana. No, having left behind. This person already left behind. At the time he say other people like that. No, this called slender. No, Vipatika Dvana. Vipatika Dvana, how to translate? Having done one's bad. Every time one back. Okay. Every time one back. No. Hati the same. Vipatika Dvana. Every time one back or having abandoned, having left behind. So at the time, this Pesunani is shall not be the nominative case. Adjusted. No? Ya, jadi kata Wipiti Katwana ini, kalau kita cek di kamus, dia terdiri dari tiga kata, Wipiti dan Katwana. Katwana ini artinya adalah telah melakukan. Jadi telah melakukan Wipiti. Piti itu artinya adalah punggung. Ya. Jadi mungkin Wipiti itu artinya setelah menunjukkan punggungnya. Jadi maksudnya kalau orang telah membalikan punggungnya, itu kan berarti dia sudah pergi. Gitu. Jadi intinya ini adalah dia sudah meninggalkan, gitu, meninggalkan Pesunani. Meninggalkan kata-kata yang fitnah gitu ya. Jadi di sini kata Pesunani lebih tepat adalah sebagai kasus akusatif karena sebagai objek yang ditinggalkan. Okay, so this bhikkhu having left behind slender,
He showed abundant anger and stingy. No, okay. Another is another sentence. No, Anirodha, Virodha, Vipihino. Anurodha, Virodha, and we three what? No, no. Other than you can clip. Anurodha, Virodha, Vipihino. This one what? Vipihino is a despair meaning. No, Vipihina is a despair. No, despair, like and dislike. Anurodha is a like. Virodha is a dislike. Liking and disliking. Or accepting and rejecting. Favoring and opposing. Favoring and opposing. Okay, the three meaning. Anurodha, Virodha, Vipina. Ya, jadi di sini tadi baris pertama dan kedua sudah selesai ya. Jadi tinggal baris ketiga yaitu anuroda, wiroda, wipahino. Jadi ini terdiri dari 3 kata yaitu anuroda, wiroda, dan wipahino. Jadi anuroda itu artinya adalah rasa suka ya atau rasa condong terhadap sesuatu. Kalau wiroda adalah rasa tidak suka atau rasa menolak sesuatu. Wipahino artinya adalah dia meninggalkan, telah meninggalkan. Jadi dia telah Anuroda Wiroda Wipahino, dia telah meninggalkan rasa suka dan tidak suka terhadap suatu hal. Liking and disliking. Liking and disliking. Attraction and repulsion. That Bhikkhu Bodhi translate this. Attraction and repulsion. Liking and disliking. So despair, liking and disliking. So every day we have facing this problem. Sometimes we like the object, sometimes we dislike. But Arahant already dispels this condition. He had no loba dosa, even those desirable object or undesirable object. Ya, jadi saya sudah menjelaskan kita kalau seorang yang belum arahat, kita selalu berhadapan dengan masalah seperti ini yaitu anuroda dan wiroda, yaitu kita suka terhadap satu hal dan juga kita menolak hal yang lain yang tidak kita suka. Jadi itu karena loba dan dosa. Jadi untuk seorang arahat dia sudah meninggalkan semua ini. Jadi walaupun yang muncul adalah objek yang menyenangkan, dia tidak mengejar, tidak muncul lagi loba atau ketika ada objek yang muncul adalah tidak menyenangkan, maka arahat ini tidak juga muncul kebencian atau penolakan. So commentary explain has abandoned lust and hatred in regard to all objects. Anuroda, Viroda, Vipina. This meaning. No lust, no hatred. Ya, kalau di kitab penjelas makna dijelaskan bahwa arti dari anuroda, wiroda, wipahino artinya adalah dia telah menghapuskan secara total rasa keinginan, nafsu, dan juga kebencian atau penolakan kepada segala objek apapun. So this bhikkhu rallies wonder in the world. That's me. Ya, kalau bisa melakukan yang tiga tadi itu maka dikatakan seorang bhikkhu itu telah bisa mengembara dengan sempurna di dunia ini. Okay, any question? Ya, ada yang mau tanya silakan. Okay, no question. Idame punyan asawa kaya hotu. Idame punyan nibbana sapachayo hotu. Mama punya bagan sabha satana bhajimi. Sambe me sama punya bagan levandu sadu.